Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hansan Art. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah kemuliaan dari salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Sebelum memulai cerita, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe channel ini sekarang. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload di channel ini. Terima kasih. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Beliau disebut Abu Bakar karena beliau menjadi pelopor dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Abu berarti bapak, sedangkan Bakar berarti segera atau awal. Sebagaimana Abu Bakar yang selalu segera melakukan apa-apa kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga merupakan salah satu dari as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Menurut sahabatnya, Abu Bakar adalah orang yang selalu melakukan kebaikan sejak kecil. Dia selalu menjaga tali silaturahim, selalu berkata benar, sering menanggung kesulitan orang lain, selalu membantu orang-orang yang menderita, dan selalu menghormati tamu. Pada saat Rasulullah SAW hendak berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemani beliau. Pada saat itu, Kamis 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Ketika siang hari, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq dan mengabarkan bahwa Allah telah mengizinkannya untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah memikirkan rencana untuk hijrah secara matang-matang, Rasulullah pun pulang ke rumahnya dan menunggu malam tiba untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Saat malam tiba, rumah Rasulullah dikepung oleh para kaum kafir Quraisy yang hendak membunuhnya dan menghalangi Rasulullah SAW untuk berhijrah. Namun atas hendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pun berhasil melewati kepungan para kaum kafir Quraisy yang hendak mencelakainya itu dan menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mereka pun berusaha untuk keluar dari kota Mekah. Mereka justru menuju ke arah Yaman, arah selatan Mekah, dan tidak langsung menuju ke Madinah. Setelah sampai di bukit yang terjal, Rasulullah SAW dan Abu Bakar berencana untuk bersembunyi di salah satu goa di bukit itu. Abu Bakar membantu Rasulullah dan menggendongnya untuk naik ke bukit itu. Sesampainya di pintu goa, Abu Bakar mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak masuk terlebih dahulu, karena beliau ingin memastikan bahwa goa itu benar-benar aman untuk dimasuki seorang manusia. Jika ada hal yang berbahaya, maka Abu Bakarlah yang kena, bukan Nabi Muhammad SAW. Sungguh mulia hati dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pun kemudian masuk ke dalam goa dan menyumbat lubang-lubang yang ada di goa itu dengan menyobek kain dari baju yang ia kenakan. Setelah memastikan bahwa goa itu aman, Abu Bakar pun mempersilakan Rasulullah untuk masuk ke dalamnya. Lalu Rasulullah pun menyenderkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan mata. Abu Bakar pun menjaga Rasulullah SAW yang sedang tertidur. Namun, tiba-tiba kakinya tersengat oleh binatang berbisa yang keluar dari lubang yang disumbatnya. Abu Bakar berusaha untuk tidak bergerak dan menahan rasa sakitnya, karena beliau khawatir hal itu dapat membangunkan Rasulullah yang sedang tidur. Namun karena rasa nyeri yang semakin menjadi-jadi, Abu Bakar pun menangis dan air matanya mengenai wajah Rasulullah SAW. Hal itu membuat Rasulullah terbangun dan menanyakan apa yang terjadi. Abu Bakar pun memberitahukan
bahwa kakinya disengat oleh hewan berbisa. Setelah mendengar hal itu, kemudian Rasulullah pun mengoleskan air liurnya ke luka yang ada di Abu Bakar. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa nyeri yang diderita Abu Bakar pun menghilang seketika. Kemudian mereka pun menetap di gua itu selama 3 hari. Abu Bakar menemani perjalanan Rasulullah selama 10 hari. 3 hari di Gua Sur dan 7 hari di perjalanan. Abu Bakar dikenal sebagai ahli sunnah karena beliau selalu melakukan apa-apa kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga merupakan orang yang cerdas dan berilmu luas. Beliau juga tidak ragu untuk menginfakkan seluruh harta yang dia miliki untuk kejayaan Islam. Kemuliaan hati dan kesungguhannya dalam melakukan apapun demi kejayaan Islam, bahkan sampai membuat Umar bin Khattab menjadi iri kepada Abu Bakar. Setiap Rasulullah SAW sakit dan tidak dapat menjadi imam di masjid, maka Abu Bakarlah yang ditunjuk untuk menggantikannya. Hal inilah yang menjadi petunjuk bahwa Abu Bakarlah yang akan melanjutkan perjuangan Rasulullah memimpin umat Islam selanjutnya. Abu Bakar juga dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab tidak mau mempercayai hal itu. Tapi ketika Abu Bakar yang mengatakan kepadanya bahwa Rasulullah telah wafat, Umar bin Khattab pun percaya karena dia tahu bahwa Abu Bakar tidak akan berbohong. Begitulah sebagian kecil dari kisah kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.